Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Wildan Maulana dengan NIM akhir 74 beserta rekan saya Lisa Nur Aida dengan NIM akhir 80 dan Ayunda Alivia Damayanti dengan NIM akhir 68. Di sini kita akan menyampaikan video edukasi tentang pelatihan TOEFL. Baik, langsung saja lanjut ke materinya dengan tutor yang bernama Ayunda Alivia Damayanti. Hi guys, it's me, Ayunda. Welcome to my class. Today, we are going to learn about subject and verb agreement or the skill 1 of structure and written expression. Sebelum kita benar-benar masuk kepada materi yang akan kita pelajari, mungkin teman-teman di sini tidak semuanya mengerti tentang apa itu sebenarnya TOEFL. Jadi, TOEFL adalah kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Atau, TOEFL ini adalah suatu tes yang terstandarisasi untuk mengukur kemampuan dari non-native speakers tentang bahasa Inggris. Nah, biasanya TOEFL ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran universitas di luar negeri sana, teman-teman. Namun, tidak hanya itu saja, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari adanya tes TOEFL ini. Oke, jadi yang pertama, pastinya dari tes TOEFL ini bisa bermanfaat untuk bukti tertulis kefasihan bahasa Inggris seseorang. Jadi, TOEFL ini terdapat beberapa skor dari masing-masing section atau bagian yang diujikan, seperti reading, listening, speaking, dan kemudian writing. Terus kemudian manfaat selanjutnya adalah sebagai syarat masuk atau lulus perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Biasanya kalau di universitas kita sebelum kita lulus itu ada suatu tes TOEFL yang diharuskan kepada mahasiswa tersebut gitu sebagai persyaratan. Terus kemudian yang ketiga, TOEFL bisa bermanfaat untuk melamar pekerjaan. Nah, pada zaman sekarang, nilai TOEFL ini sangat penting apabila teman-teman di sini akan melamar pekerjaan, khususnya di bidang BUMN, PNS, atau bidang apapun itu yang memerlukan fasih bahasa Inggris. Dan yang keempat, manfaat dari TOEFL adalah dapat untuk mendaftar pertukaran pelajar, beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Itulah beberapa manfaat dari TOEFL. Nah, sangat banyak sekali, bukan? Nah, pada pelatihan kali ini, kita akan terfokus pada TOEFL ITP, meskipun memang benar banyak beberapa tes untuk mengujikan bahasa Inggris, seperti IELTS, Duolingo English Test, terus kemudian ada TOEIC, ada TOEFL IBT, dan ada TOEFL ITP. Nah, untuk di Universitas Jember ini, yang diperlukan untuk mempersiapkan teman-teman sebelum lulus untuk memenuhi persyaratan dan juga sekaligus untuk mempersiapkan diri melamar pekerjaan ataupun beasiswa di luar negeri itu adalah TOEFL ITP. Nah, untuk TOEFL ITP ini terbagi menjadi 3 section test. Yang pertama adalah listening. Listening ini mengujikan para peserta tesnya itu mengenai seberapa paham mereka tentang conversation dalam bahasa Inggris gitu. Terus kemudian yang kedua adalah structure and written expression. Nah, disinilah yang akan kita pelajari skill yang paling awal yaitu subject and verb agreement. Nah, jadi structure and written expression ini secara umum mengujikan kepada peserta TOEFL itu tentang gramatikal suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga adalah reading comprehension. Reading comprehension ini mengujikan kepada peserta TOEFL seberapa paham mereka terhadap suatu bacaan dan mengetahui makna apa yang sedang dibicarakan pada bacaan tersebut. Itulah ketiga TOEFL ITP section test, yaitu listening, structure and written expression, dan reading comprehension. Oke, baik. Karena kita sekarang lebih terfokus kepada structure and written expression, kita bisa nih mengenal lebih dalam sebenarnya structure and written expression ini apa dan bentuk soalnya seperti apa.
Oke, jadi structure and written expression ini adalah the second section interval test. Jadi biasanya itu urutannya mulai dari listening, kemudian structure and written expression, terus kemudian yang terakhir adalah reading comprehension. Nah, jadi structure and written expression ini nomor 2 atau tengah-tengah. Nah, di soal structure and written expression ini biasanya memiliki 40 pertanyaan dengan durasi pengerjaan selama 25 menit. Gitu. Terus kemudian ada 2 tipikal dari pertanyaan dalam structure and written expression, yaitu yang pertama yaitu structure dari nomor 1 sampai 15. Nah, biasanya ini bentuk soalnya seperti kalimat rumpang, terus kemudian ada beberapa opsi jawaban pilihan ganda yang salah satu di antaranya adalah jawaban yang benar pastinya ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah written expression. Ini dari nomor 16 sampai 40. Jadi ada sekitar 25 soal dari written expression ini, dan bentuk soalnya itu seperti ada suatu kalimat dengan beberapa mungkin 3-4 kalimat yang digarisbawahi. Nah, dari kata-kata yang digarisbawahi tersebut ada salah satu kata yang salah dari segi gramatikalnya. Itulah kita mencari yang error dari kalimat tersebut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita langsung masuk ke materi kita pada video kali ini. Oke, jadi dalam suatu kalimat, baik itu di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, setidaknya pasti memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Nah ini, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu verb atau kata kerja. Nah, contohnya adalah yang bisa kalian baca ya, I read fantasy novel every weekend. Aku membaca novel fantasi setiap akhir pekan. Nah, jadi yang berperan sebagai subjek di sini adalah I, dan yang sebagai verb atau kata kerja itu adalah read. Nah, jadi kalimat ini sudah termasuk kalimat yang sempurna karena memenuhi persyaratan atau agreement, yaitu at least have one subject and one verb, gitu. Tapi dalam structure and written expression, permasalahan umum yang sering terjadi atau yang memang sengaja diujikan tentang pemahaman kita mengenai subject and verb agreement ini adalah yang pertama, subjeknya hilang. Jadi memang sengaja subjeknya ini dikaburkan atau dihilangkan gitu ya, untuk mengecoh teman-teman. Nah, yang kedua, verbnya hilang atau kata kerjanya yang hilang. Nah, yang ketiga, subjek dan verb yang hilang, dua-duanya hilang. Jadi hanya ada objek atau keterangan lanjutannya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin akan muncul pertanyaan nih. Kalau gitu gimana nih caranya Kak untuk mengetahui subjek, verb, atau bahkan keduanya yang hilang? Kita harus mengidentifikasi dari mana itu. Oke, sabar ya. Untuk slide selanjutnya, ya kita akan belajar tentang subject and verb rules atau aturan dalam subject dan verb atau kata kerja. Jadi, untuk subjek terdapat 3 hal yang bisa dikategorikan sebagai subjek. Yang pertama adalah noun. Noun ini adalah kata benda. Contohnya kata benda itu seperti car, house, boys, student, the box, and so on. Gitu. Pokoknya yang berupa benda yang bisa dipegang itu. Terus kemudian yang kedua adalah noun phrase atau frasa kata benda. Karena sebelumnya yang termasuk dari subjek itu adalah noun atau kata benda, maka selanjutnya adalah noun phrase. Noun phrase ini adalah kata benda yang dikenai sifat, suatu sifat atau keterangan gitu ya. Nah, contohnya adalah a small car. Jadi menjelaskan bahwa mobil tersebut kecil, mobil kecil. Atau contoh selanjutnya adalah a blue pen. Terus kemudian yang ketiga adalah pronoun atau kata ganti. Contohnya adalah I, you, they, we, he, she, it. Terus kemudian nama orang, for example me, Ayunda, or maybe Lisa, and then so on. Itulah yang termasuk dari subjek. Jadi selain 3 hal ini, selain dari noun, noun phrase, and pronoun,
tidak termasuk dari subjek. Jadi hanya 3 saja. Terus kemudian verb. Apa yang termasuk dari verbs? Yaitu yang pertama, to be. To be ini berupa am, is, are, were, was, be, been, been. Itulah yang termasuk to be. Nah, terus selanjutnya adalah modals. Modals ini berupa will, would, can, could, shall, should, may, might, must. Nah, terus selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerjanya ini tapi hanya verb 1, verb 2, dan verb s or es. Nah, contohnya itu play, played, plays. Nah, terus kata kerja ketiganya atau verb 3-nya kemana, Kak? Nah, itu ada syaratnya. Masuk ke yang keempat ini, yaitu yang termasuk verbs bisa have atau has plus verb 3. So, the verb 3 only can use if only have or has before. Nah, contohnya adalah she has gone. Jadi nggak bisa kalau misalkan she gone. Nah, jadi harus ada has or have. Kemudian dilanjutkan oleh verb 3-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal dari subject and verb agreement. Jadi yang pertama, ada kalimat yang rumpang nih. Oke, kita sepakati bahwa subject and verb agreement adalah suatu peraturan di mana kalimat itu dikatakan sempurna apabila ada subject dan verb, at least one subject and one verb. Nah, dalam konteks pertanyaan pertama ini ada kalimat rumpangnya nih. Nah, kira-kira apa yang hilang dari kalimat ini? Nah, kita lihat. Blah 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 was ringing continuously for hours. Nah, di sini kita lihat bahwa ada verb ya. Di sini was. Was itu termasuk dari apa nih? To be. Nah, to be. Jadi di sini yang memenuhi hanya verbnya saja. Berarti yang kemungkinan rumpang di sini adalah benar. Yang rumpang di sini adalah subjeknya. So we have to find the subject. Nah, kita lihat apakah ada di opsi yang merupakan subjek. Oke, ternyata di opsi C, the phone. The phone ini termasuk kata benda ya, teman-teman. Ingat ya, di sini subjek ada noun, noun phrase, sama pronoun. Nah, jadi yang benar adalah the phone. Kenapa bukan the bells? Meskipun sama-sama kata benda, karena the bells ini bentuk plural atau bentuk jamak dari the bell. Ya, sedangkan was di sini, was yang sebagai to be itu dipasangkan hanya untuk yang noun atau subjek yang single saja atau singular gitu. Jadi the phone is the most correct answer. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nih. Nah, ada suatu kalimat rumpang lagi nih teman-teman. Nah, newspapers bla 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 every morning and every evening. Nah, kita tahu bahwa newspapers itu adalah suatu benar subjek yang jamak atau plural. Bla 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 every morning and every evening. Nah, kira-kira apa yang hilang? Yap, betul, yang hilang adalah verb atau kata kerja. Kira-kira dari opsi A, B, C, D yang ada kata kerjanya yang mana? Apakah delivery? Bukan ya? Atau are delivered? Atau on time? Atau regularly? Nah, kita eliminasi terlebih dahulu. Jadi kalau delivery ini adalah suatu kata benda ya teman-teman. Delivery ini kata benda, sedangkan kita sudah punya kata benda yaitu newspapers di sini ya. Sedangkan kita butuhnya adalah verb untuk memenuhi kalimat ini supaya menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalau on time dengan regularly di opsi C dan D ini salah karena mereka itu adalah adverb of time, itu kata keterangan yang menunjukkan waktu, menjelaskan waktu. Jadi opsi yang tersisa adalah yang B, are delivered gitu. Benar ya? Oke, selanjutnya kita ada contoh soal lagi. Nah,
The plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Nah, oke, langsung nih, gampang ya. Jadi the plane ini adalah subjek. Terus kemudian untuk yang rumpang di sini pasti kita membutuhkan apa? Subjek ya. Untuk memenuhi ini kita membutuhkan verb. Nah, kenapa bukan landing yang verb? Nah, kita setujui bahwa sebelumnya yang termasuk dari verb itu adalah to be, models, terus kemudian kata kerjanya itu hanya verb 1, verb 2, and verb s or es. Jadi verb itu tidak ada. Dan have, has, plus verb 3 gitu. Nah, jadi kalau landing ini tidak termasuk dari verb gitu ya teman-teman. Nah, karena yang the missing part is verb, nah kita cari kira-kira yang mana. Oke, iris itu salah ya teman-teman. It itu termasuk dari pronoun atau kata ganti. Terus kemudian B juga salah karena it ada it-nya, yaitu it itu merepresentasikan dari suatu kata ganti. Kalau C is descending itu kurang tepat ya, meskipun is itu sudah verb, karena huruf kata-kata selanjutnya itu ada landing. Terus kemudian will be, nah ini yang paling benar, will be landing at the airport in 5 minutes. Will be, will itu termasuk dari verb, atau nah ini nih di sebelumnya itu termasuk dari to be, models. Oke, kita lanjut ke beberapa exercise atau latihan nih teman-teman. Karena sebelumnya sudah kita mengulik sedikit mengenai soal-soal dari subject and verb agreement. Oke, sekali lagi mungkin kita perlu ulas sedikit nih teman-teman ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu at least have one verb and one subject. One subject and one verb. Nah, dalam kasus yang pertama, soal yang pertama ini yang missing adalah atau yang hilang adalah subject. Nah, verbnya sudah ada di sini yaitu was. Was di sini termasuk dari to be. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, newspapers ini sudah termasuk dari subjek ya. Terus kemudian yang rumpang di sini adalah bagian verbnya. Nah, kalau yang pertama tadi di sini jawabannya adalah the phone. Terus kemudian yang kedua ini jawabannya adalah are dari verb. Oke. Terus kemudian untuk soal yang selanjutnya, nah ini the plane ini termasuk dari subjek, bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Nah, untuk yang bagian kosongnya ini atau bagian yang rumpang adalah verb pastinya ya. Nah, dimanakah yang termasuk verb? Nah, kalau ini salah karena it ada it-nya, ada it, terus ini juga salah ada it. Nah, karena kita sudah punya subjek. Ya. Terus kemudian is descending ini juga kurang tepat karena sama-sama verb ini ya selanjutnya. Terus kemudian yang paling tepat pastinya adalah will be. So the plane will be landing at the airport in 5 minutes. Okay, let's move to our exercise. Jadi di sini ada 10 pertanyaan, mungkin teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian mengerjakan ya. Jadi ini cara mengerjakan adalah teman-teman tentukan apakah ini benar atau salah, correct or incorrect gitu. Nah, jadi diingat-ingat konsepnya dari subject and verb agreement. Dalam suatu kalimat at least have one subject and then one verb gitu. Nah, oke, di pause dulu. Oke, aku anggap sudah selesai ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang pertama. So we have a sentence here. My best friend always helpful with problems. Nah, kita analisis yang termasuk dari subjeknya yang mana? My best friend, that's right. Nah, terus kemudian verbnya, apakah ada verb di sini? Nah, jawabannya adalah tidak ada ya, tidak ada verbnya di sini. Jadi ini incorrect. Nah, incorrect. Kenapa helpful itu kenapa bukan verb, Kak? Karena helpful ini
suatu kata keterangan. Nah, ini termasuk adverb. Terus kemudian, nah selanjutnya ini, ya berarti ini incorrect ya teman-teman, kita setuju bahwa ini incorrect. Terus kemudian yang kedua adalah the bus schedule has changed since last week. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa subjeknya adalah the bus, of course. Nah, pertanyaannya adalah verbnya yang mana? Nah, apakah schedule? Kan ya, jadi the bus schedule itu sebenarnya adalah suatu noun juga sih, bisa ya. Bisa sebagai noun juga nih. Nah, terus kemudian verbnya yang mana? Has changed. Benar ya? Ingat tadi di ketentuan verb and subject and verb agreement bahwa yang termasuk verb itu adalah termasuk has or have plus verb 3. Jadi has ini ditambah dengan verb 3. Nah, ini verb 3. Nah, bener ya. So it's correct. Nah, terus kemudian yang ketiga, accidentally drop the glass on the floor. Nah, yang mana subjeknya? Subjeknya hilang, benar ya, subjeknya hilang. Terus verbnya yang mana? Dropped. Nah, verbnya ini yang drop. Karena subjeknya hilang, maka ini tidak memenuhi dari persyaratan kalimat yang sempurna. So it's incorrect. Nah, oke. Nah, selanjutnya. The customer paying the clerk for the clothes. Nah, the customer ini jelas-jelas sebagai subjek. Paying apakah termasuk verb? Yes, it's right. Verb ing tapi ya. Nah, verb ing tapi di sini tuh yang termasuk dari verb yang kita butuhkan adalah verb 1, 2, and then verb as or es. Udah itu. Jadi verb ing tidak termasuk dari verb yang kita butuhkan dalam menyusun kalimat yang sempurna. So it's incorrect. Terus kemudian the professor handed the syllabus to the student. Sorry ya, ini ada buku. Harusnya ini syllabus. Nah, the professor ini jelas-jelas adalah suatu subjek. Terus kemudian verbnya yang mana? Handed. Handed ini adalah suatu verb to. Ya, benar ya jadinya. So it's correct. Nah, selanjutnya, each day practice the piano for hours. Nah, ini. Nah, kita ketahui bahwa di sini tidak ada subjeknya ya, teman-teman ya. Nah, langsung verb 2. Berarti otomatis ini tidak sempurna kalimatnya. The subject is missing. So it's incorrect. Nah, yang ketujuh, the basketball player tossed the ball into the hoop. Nah, the basketball player is a subject, and then the verb is tossed. Benar ya, ini verb 2 dari toss. So it's correct. Yes. Nomor 8. The new student in the class very talkative and friendly. Yakin aku ini banyak yang salah ya teman-teman. Pasti banyak yang mengira ini benar kalimatnya, padahal ini salah. Kenapa? Tidak ada verbnya. Betul. Nah, kok bisa? Nah, kita bedah ya. Jadi untuk subjeknya adalah the new student. The new student is a subject. Verbnya mana? Verbnya nggak ada. Karena in the class itu kan adalah suatu keterangan. Terus very talkative and friendly ini adalah suatu keterangan juga. So there's no verb. Harusnya kalau memang ada verbnya itu di sini, tengah-tengah sini. Apa? Ya benar, is. Baru itu. So it's incorrect. Nomor 9, walking with the children to school. Nah, ini dari awal pun sudah nggak enak ya kalimatnya. Jadi ini tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. Nah, di sini walking memang verb, tapi ini verb ing, bukan verb yang kita inginkan, yaitu verb 1, 2, dan verb as or es gitu. So it's incorrect too. Terus kemudian the whales headed south for winter.
The whales ini adalah subject, of course. Headed south, headed itu artinya menuju atau berenang gitu ya. Verb. Nah, jadi otomatis karena sudah memenuhi subject and verb agreement, jadi ini correct. Oke. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah paham atau tidak? Semoga sudah dipahami ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin aku mau mengulas sekali lagi ya teman-teman mengenai subject and verb agreement. Jadi sekali lagi, subject and verb agreement itu adalah suatu ketentuan di mana suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu harus memiliki at least one subject and one verb gitu. Contohnya kayak gini, I read fantasy novel every weekend. I di sini sebagai subject dan read di sini sebagai verb gitu. Nah, tapi dalam dalam structure and written expression ini yang seringkali diujikan itu ketika ada subjek yang hilang atau ada verb yang hilang atau bahkan keduanya yang hilang, tidak ada subjek atau verbnya sama sekali gitu. Jadi kita harus menganalisis. Nah, menganalisisnya dari mana? Dari mengetahui rules atau aturannya, atau kayak suatu patokannya di mana subjek itu terdiri atas noun atau kata benda, terus kemudian noun phrase atau frasa kata benda, dan yang ketiga itu pronoun atau kata ganti. Dan selanjutnya untuk verb di sini ada 4 yang terkategorikan sebagai verb. Yang pertama to be, terus kemudian models, kemudian ada kata kerja yang terdiri atas verb 1, verb 2, dan verb s or es. Dan yang keempat adalah have, has, plus verb 3. Oke. So yeah, this is the end of the video. Thank you so much for your attention and see you on the skill 2, which is we are going to learn about objects of prepositions. Okay, thank you. Goodbye. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.